Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tira Estefanesa Putri dengan NIM C1C021115. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 21. Subjek PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. 3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kegiatan. 4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubung dengan keikutsertaannya dalam suatu organisasi. Selanjutnya, objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun atau oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 10. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, PTKP PPh pasal 21. Untuk golongan TK atau tidak kawin, dengan kode TK 0 atau tanpa tanggungan, dikenakan tarif PTKP sebesar Rp54 juta. Untuk TK 1 atau dengan satu tanggungan, dikenakan PTKP sebesar Rp58.500.000. Untuk TK 2 atau dengan 2 tanggungan, dikenakan tarif PTKP sebesar Rp63 juta. Untuk TK 3 dengan 3 tanggungan, dikenakan tarif PTKP sebesar Rp67.500.000. Untuk golongan kawin atau K, dengan kode K0 atau tanpa tanggungan, itu dikenakan tarif PTKP sebesar Rp58.300.000. Mohon maaf, ini Rp500.000. Untuk K1 atau satu tanggungan, itu sebesar Rp63 juta. Untuk K2 atau 2 tanggungan, itu dikenakan tarif PTKP sebesar Rp67.500.000. Untuk K3 atau 3 tanggungan, itu dikenakan tarif sebesar Rp72 juta. Untuk golongan kawin dengan penghasilan istri digabung, itu dikenakan untuk kode yang K-1-0, itu artinya tidak ada tanggungan, dikenakan tarif PTKP sebesar Rp112.500.000. Untuk kawin dengan satu tanggungan, itu dikenakan tarif PTKP sebesar Rp117 juta. Untuk kawin dengan 2 tanggungan, dikenakan tarif PTKP sebesar Rp121.500.000.
Untuk kawin dengan 3 tanggungan, itu dikenakan tarif PTKP sebesar Rp126 juta. Selanjutnya, mekanisme dan tarif pemotongan PPh pasal 21. Lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan Rp50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Untuk di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Di atas Rp500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Selanjutnya, kewajiban pemotong PPh pasal 21. Yang termasuk pemotong PPh pasal 21 yaitu 1. Pemberi kerja, 2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah, 3. Dana pensiun, 4. Orang pribadi pembayar honorarium, 5. Penyelenggara kegiatan. Dari materi yang dapat saya sampaikan tadi, ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.